Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Pak Anton, channel belajar matematika. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan soal prediksi untuk ujian sekolah online yang berbasis web tahun 2021 dan masih pelajaran matematika wajib, video bagian yang ketiga. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Dan jika ada pertanyaan atau koreksi, silakan isi kolom komen. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Soal nomor 14, soal limit tak hingga yang berbentuk akar. Nah, di sini yang ditanya adalah limit X menuju tak hingga akar dari 9X kuadrat kurang 12X tambah 1 dikurang 3X tambah 4. Oke, kita cari solusinya. Supaya lebih sederhana cara menyelesaikan limit tak hingga berbentuk akar seperti ini, kita buat konsep cepatnya. Ini dia limit X menuju tak hingga dari akar masing-masingnya. Nah, cara menjawabnya adalah jika A nya sama dengan P, maka kita cukup membuat jawabannya B kurang Q per 2 akar A, begitu. Namun jika A nya tidak sama dengan P, maka kita cukup jawab plus minus tak hingga, begitu ya. Nah, di sini kita punya akar dari 9X kuadrat kurang 12X tambah 1 kurang 3X tambah 4. Sementara konsep kita akar sama akar gitu. Maka 3X tambah 4 ini harus kita rubah dulu menjadi seperti ini. Jadi kita kurung dulu. Berarti limit X menuju tak hingga dari akar 9X kuadrat kurang 12X tambah 1 kurung 3X kurang 4. Kalau kurung kan jadi kurang. Kemudian kita munculkan akarnya dengan cara begini. Jadi akar kuadrat, begitu. Maka kita kuadratkan, kita peroleh limit X menuju tak hingga yaitu akar dari 9X kuadrat kurang 12X tambah 1 kurang akar dari 9X kuadrat kurang 24X tambah 16. Nah, dari sini jelas A nya sama yaitu 9. Dan B kita adalah min 12, C kita adalah min 24. Karena A sama dengan P, maka kita jawab B kurang Q per 2 akar A. Berarti ini min 12 kurang min 24 per 2 akar 9. Maka kita peroleh 12 per 6. Karena akar 9 itu 3, 2 kali 3 6, min 12 tambah 24 12. Maka 12 dibagi 6, kita peroleh nilainya 2. Jadi yang penting adalah bagaimana kita melihat bentuk akar ini. Jika dia sama, kita jawab B kurang Q per 2 akar A. Namun jika berbeda, cukup plus minus tak hingga. Oke, soal nomor 15. Sebuah pancuran air menembakkan air ke atas dengan ketinggian M meter dalam X detik dirumuskan dengan Mx sama dengan 80X kurang 4X kuadrat. Tinggi maksimum yang dicapai air pancuran tersebut adalah, solusinya adalah suatu fungsi yang kita ingin carikan nilai optimum itu harus memenuhi syarat, yaitu turunan pertamanya lah harus sama dengan 0. Jadi optimum itu baik nilai maksimum maupun nilai minimum. Nah, dalam soal ini kita punya fungsinya Mx sama dengan 80X kurang 4X kuadrat. Karena yang ditanya adalah tinggi maksimum, maka syaratnya adalah M absen X sama dengan 0. Kita turunkan terhadap X. Jadi turunan dari 80X adalah 80, turunan dari 4X kuadrat adalah 8X. Ya, sehingga kita peroleh X-nya 80 sama dengan 8X, maka X sama dengan 80 per 8 yaitu 10. Sehingga kita akan memperoleh tinggi maksimumnya dengan X-nya sama dengan 10, di mana Mx tadi adalah 80X kurang 4X kuadrat. Kita ganti X-nya dengan ke 10, yaitu berarti M10 sama dengan 80 kali 10 dikurang 4 kali 10 kuadrat. 80 kali 10 adalah 800, 10 kuadrat itu 100, kita kali 4 dapat 400. Maka 800 dikurang 400 yaitu 400. Jadi tinggi maksimumnya adalah 400, misalnya dalam meter, 400 meter. Jadi ingat, ketika kita ingin mencari nilai optimum, maka turunan pertamanya haruslah sama dengan 0.
Kita lihat soal nomor 16. Turunan pertama fungsi f(x) sama dengan 3x tambah 1 per 2x tambah 3 adalah f absen x, maka f absen x sama dengan. Nah, di sini fungsi kita itu berbentuk pecahan. Nah, bagaimana cara menentukan turunan pertama dari fungsi yang berbentuk pecahan? Nah, konsepnya adalah misalnya kita punya f(x) itu adalah u per v, maka f absen x itu adalah u absen v kurang u v absen per v kuadrat, dimana u absen ini adalah turunan dari u, v absen ini adalah turunan dari v. Nah, sehingga di sini kita punya fx yaitu 3x tambah 1 per 2x tambah 3. Artinya u nya adalah 3x tambah 1, maka kita peroleh turunannya adalah 3, karena 3x turunannya 3, 1 turunannya 0. Dan v kita punya 2x tambah 3, maka turunannya adalah 2. Begitu ya. Maka konsep turunannya u absen f absen x sama dengan u absen v dikurang u v absen per v kuadrat. Kita ganti semuanya ya, yaitu u absen kita dapat 3, v kita punya 2x tambah 3 kurang u kita 3x tambah 1 kali 2 per 2x tambah 3. Maka kita kalikan ke dalam, maka kita peroleh 6x tambah 9, ini min 6x kurang 2 per 2x tambah 3. 6x habis, 9 kurang 2 adalah 7. Jadi turunannya adalah 7 per 2x tambah 3 dikuadratkan. Jadi yang harus kita ingat adalah konsep turunan bagi itu adalah jika f(x) kita sama dengan u per v, maka f absen x sama dengan u absen v dikurang u v absen per v kuadrat. Begitu. Oke, kita lihat nomor 17. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh y sama dengan 6 dikurang x dikurang e kuadrat dengan sumbu x adalah. Oke. Nah, supaya lebih sederhananya untuk menyelesaikan masalah seperti ini, ada konsep cepatnya, yaitu jika suatu daerah dibatasi oleh fx sama dengan y sama dengan ae kuadrat tambah bx tambah c dengan sumbu x, maka luasnya adalah d akar d per 6a kuadrat, dimana d itu adalah nilai diskriminan, yaitu b kuadrat kurang 4ac. Begitu ya. Berarti fungsinya harus berbentuk fungsi kuadrat. Nah, sehingga kita punya fungsi kita kan 6 kurang x kurang e kuadrat, berarti a nya min 1, b nya min 1, c nya 6 ya. Maka kita cari nilai d nya. D itu adalah b kuadrat kurang 4ac, berarti ini min 1 kuadrat kurang 4 kali min 1 kali 6, maka kita peroleh ini 1, ini plus 24, yaitu 25. Sehingga kita dapat luasnya L itu adalah d akar d per 6 kuadrat, berarti 25 akar 25 per 6 kali min 1 kuadrat, yaitu 25 kali 5 per 6, yaitu 125 per 6. Begitu. Jadi konsep luas daerah yang dibatasi oleh suatu fungsi kuadrat dengan sumbu x, konsepnya adalah d akar d per 6a kuadrat. Begitu. Oke, nomor 18. Nah, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 8 cm. Jika P adalah titik tengah EH, maka jarak B ke titik P. Oke. Di sini kita gambar kubus terlebih dahulu, yaitu ABCDEFGH. Di sini titik P, ini rusuknya 8 ya. Titik P terletak di tengah EH, ini titik P. Maka kita akan mencari jarak titik B ke titik P. Nah, P ini karena B berdekatkan dengan A, P ini kita hubungkan dengan A, berarti dia segitiga siku-siku di A, yaitu segitiga PAB, begitu ya. Nah, sebelum kita keluarkan segitiga PAB, maka terlebih dahulu kita cari panjang PA. Berarti kita gunakan segitiga yang lebih gampang, yaitu AEP. Kita keluarkan dia. Ini kan 8, kan di tengah, berarti EP kita 4. Kita keluarkan. Ini dia. Ya. APE, di mana ini 8, di sini 4. Nah, supaya lebih praktisnya 8 ini kita rubah menjadi 4 akar 4, dan 4 itu sendiri adalah 4 akar 1.
maka sisi miringnya bisa kita cari menjadi 4 akar 4 ditambah 1, yaitu 4 akar 5. Nah, untuk lebih praktisnya silakan klik link di atas bagaimana cara menggunakan teorema Pythagoras yang cukup sederhana. Oke. Nah, di sini kita dapat AP kita adalah 4 akar 5. Sehingga kita keluarkan juga segitiga PAB yang siku-siku di A begini ya, PAB di mana AB-nya 8 ya, PA kita dapat tadi 4 akar 5, sini 8. Digunakan cara cepat untuk mencari sisi miring. 8 ini adalah 4 akar 4, maka sisi miringnya cukup menjadi 4 akar 5 ditambah 4. Jadi akarnya kita jumlahkan, 5 tambah 4 yaitu 4 akar 9. Akar 9 itu 3, maka 4 dikali 3 adalah 12. Jadi jarak titik B ke titik P adalah 12 cm. Jadi yang paling penting adalah bagaimana cara memandang bentuk segitiga siku-siku dalam mencari jarak titik ke titik. Oke, nomor 19. Diketahui kubus PQRS TUVW dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak titik R ke garis PV. Oke. Pertama kita gambar dulu kubusnya PQRS TUVW. Rusuknya 6 ya. Nah, kita akan mencari jarak titik R ke garis PV. Jadi garis PV. Ini garis PV, ini titik R. Jadi kita hubungkan ini R. Berarti kita akan menggunakan segitiga PRV. Kita sambung ini. Ya, ini dia. Misalnya jarak titik R ke PV adalah RX. Ini dia. Kita keluar segitiganya. Oke, PRV dan ini X. Jadi jarak titik R ke garis PV adalah RX. Nah, VR itu diagonal sisi, karena rusuknya 6 maka dia 6 akar 2. Ini jelas 6. Dan PV sendiri diagonal ruang yaitu 6 akar 3. Gitu ya. Karena konsep cepatnya dalam kubus diagonal ruang itu rusuk akar 3. Nah, kita cari RX ya. Nah, di sini PR itu tegak lurus dengan RV dan RX sendiri tegak lurus dengan PV. Sehingga dari konsep ini menggunakan log segitiga, artinya RX dikali PV itu sama dengan PR dikali RV. Kita ganti, PV kita 6 akar 3, PR kita 6 akar 2, RV 6. 6 boleh kita coret, ini dia. Maka RX sama dengan 6 akar 2 per akar 3. Kita rasionalkan dengan mengalihkan akar 3 per akar 3, maka kita peroleh 6 akar 6 per 3. 6 bagi 3 adalah 2, maka RX sama dengan 2 akar 6. Sehingga jarak titik R ke garis PV adalah 2 akar 6. Begitu. Oke. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk memahami konsep ujian sekolah online berbasis web tahun 2021 untuk mata pelajaran matematika wajib. Dan sekali lagi jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Dan jika ada pertanyaan koreksi, silakan isi kolom komen. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.